Berjumpa kembali bersama kami reporter media analis news, pelopor jurnalis warga Provinsi Banten, akan memberikan informasi yang ada di Provinsi Banten dan sekitarnya. Sahabat analis news yang saya banggakan, pelopor jurnalis warga melaporkan, inilah cuplikannya. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, Satreskrim Polres Lebak Polda Banten melaksanakan press conference terkait pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, atau tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang bertempat di lobi Mapolres Lebak. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 26 April tahun 2023, sekira jam 12 di Kampung Cisedang RT 23 RW 07 Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan, SIK, MH mengatakan, kejadian ini bermula dari adanya informasi yang didapat oleh para pelaku dari Ketua RT setempat, yaitu Saudara HS, bahwa korban SR mengancam akan membakar kampung, dan akan membelah kepala warga masyarakat Kampung Cisedang, terang Wiwin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 sekira pukul 11.50, para pelaku mendatangi korban, dengan membawa senjata tajam. Kemudian salah satu pelaku bertanya kebenaran informasi terkait korban SR mengancam akan membakar rumah warga dan membacok siapa saja yang menghalangi. Namun saat itu korban SR menjawab dengan nada tinggi sehingga mendapat jawaban tersebut. Para pelaku menjadi emosi dan melakukan kekerasan terhadap pelaku dengan cara membacokkan senjata tajam. Kemudian korban jatuh tidak berdaya dengan bersimbah darah dan luka sobek di beberapa bagian tubuhnya. Dan kemudian korban meninggal dunia. Lanjutnya, saat ini kami jajaran Satreskrim Polres Lebak Polda Banten telah berhasil mengamankan 6 pelaku yaitu MJ 54 tahun, HS 55 tahun, SDM 34 tahun, NRJ 24 tahun, SNR 34 tahun, BHR 48 tahun, dan kita juga masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, ungkap Wiwin. Barang bukti yang diamankan satu bilah golok berukuran 35 cm yang dibungkus sarang golok berwarna krim, satu bilah golok berukuran 55 cm yang dibungkus sarang golok berwarna coklat, satu bilah golok berukuran 30 cm yang dibungkus sarang golok berwarna coklat, satu bilah golok berukuran 30 cm yang dibungkus sarang golok berwarna coklat dan satu setel pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian, tuturnya. Adapun motif para pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena pelaku merasa geram dan emosi mendengar ancaman korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dan pasal 360 KUHP. Untuk para tersangka yang melakukan penganiayaan dikenakan pasal 170 KUH pidana dan 338 KUH pidana, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dan para tersangka yang melakukan penghasutan dikenakan pasal 55 KUH pidana dan 160 KUH pidana, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun, tegas Wiwin. Kami menghimbau kepada para pelaku yang masuk DPO, agar segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan kami juga menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya kejadian ini dan tidak melakukan serangan balasan. Serahkan kasus ini kepada pihak kepolisian, imbaunya. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lebak Polda Banten Ibtu Andi Kurniadi Eka Setiabudi, STK, SIK menjelaskan kronologis penangkapan. Mendapatkan laporan kejadian tersebut kami jajaran Satreskrim Polres Lebak mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian Satreskrim Polres Lebak bersama dengan Polsek Sajira bertindak cepat dengan mengamankan pelaku yang diduga sebagai provokator, yaitu MJ dan HS, ucap Andi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023, dengan bantuan aparat desa, tokoh masyarakat,
dan tokoh agama serta pemerintah Desa Margaluyu. Keempat pelaku lainnya yaitu Saudara SDM, Saudara NRJ, Saudara SNR dan Saudara BHR menyerahkan diri ke pihak kepolisian, terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasih Humas, Kanit Pidum, rekan-rekan media, rekan-rekan pewarta yang ada di Kabupaten Lebak yang hari ini hadir pada kesempatan kegiatan press release yang dilaksanakan kami dari jajaran Polres Lebak. Baik pagi atau siang hari ini, kami dari jajaran Polres Lebak akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain yang mengakibatkan meninggal dunia yang kejadiannya terjadi di Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Di dasar laporan polisi model B nomor 41 SPKT tertanggal 27 April 2023. Untuk tempat kejadian TKP kejadian di Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Untuk kronologis kejadian, jadi pada hari Rabu tanggal 26 April sekitar pukul 12 siang telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kejadian bermula adanya informasi yang didapat oleh para pelaku dari Saudara HS, dalam hal ini Ketua RT di kampung tersebut, bahwa dari informasi Saudara HS bahwa korban akan melakukan atau akan mengancam membakar kampung dan akan membacok atau membelah kepala masyarakat bagi masyarakat yang menghalangi. Jadi berdasar informasi itu para pelaku akhirnya melakukan tindak pidana ini, dan informasi tersebut didapat oleh Saudara HS atau Ketua RT ini dari istri korban yang memang sehari sebelumnya melakukan komunikasi dengan korban melalui alat komunikasi, bahwa isi komunikasi tersebut korban akan datang dan melakukan membakar kampung dan akan membacok atau menganiaya bagi masyarakat yang akan menghalangi. Nah, berdasarkan informasi itu, Saudara HS, Ketua RT dalam hal ini, malamnya setelah mendapatkan informasi tersebut di hari Selasa ya, sebelum kejadian, mendatangi rumah Saudara UN, salah satu pelaku, dan menyampaikan hal tersebut. Mendatangi rumah Saudara UN, salah satu pelaku, dan menyampaikan hal tersebut. Dan mengumpulkan para pelaku yang memang malam itu kumpul di rumah Saudara UN, bahwa ada informasi yang didapat seperti ini. Dan keesokan harinya sekitar pukul 8.00 di hari Rabu tertanggal 26 April 2023, Saudara HS mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban. Setelah bertemu dengan korban, Saudara HS selanjutnya mendatangi rumah Saudara SN, salah satu pelaku juga, dan menyampaikan bahwa atau memastikan bahwa korban ini sudah ada di rumah, dan menyampaikan kepada para pelaku untuk bersiap-siap. Dan ada bahasa di rumah Saudara SN ini bahwa bahasa dari HS dan MJ ini bahwa kalau memang korban berbuat macam bertemu dengan korban di depan rumahnya, dan salah satu pelaku menanyakan terkait kebenaran ancaman tersebut kepada pelaku dan kepada korban, dan korban menjawab dengan nada tinggi, sehingga para pelaku ini terpancing emosinya dan spontanitas melakukan penganiayaan ya, dengan melakukan pembacokan beberapa kali kepada korban hingga menyebabkan korban terjatuh, bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari keterangan para pelaku memang sudah mempersiapkan senjata tajam yang berada di lapangan, dan tubuh korban waktu itu ditinggalkan begitu saja
dengan ditutup tikar dan daun pisang. Setelah mendapatkan informasi, tim dari Satreskrim Polres Lebak gabungan dengan Polsek Sagira melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku yang berhasil diamankan. Tersangka antara lain inisial MJ, umur 54 tahun, perannya adalah memberikan penghasutan atau menghasut kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, inisial HS, umur 55 tahun, ini perannya sama, melakukan penghasutan, mendatangi rumah para pelaku dan mengajak untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, inisial SDM, umur 34 tahun, perannya yang bersangkutan melakukan pembacokan pada bagian punggung korban beberapa kali sampai dengan menyebabkan luka-luka. Yang keempat, inisial NRJ, umur 24 tahun, perannya melakukan pembacokan di beberapa bagian tubuh korban ya. Dan SNR, umur 34 tahun, perannya melakukan pengikatan atau mengikat tubuh korban dan ikut menggotong tubuh korban dibawa ke lapangan. Yang keenam, inisial BHR, umur 48 tahun, perannya sama ikut melakukan penganiayaan, pembacokan pada beberapa bagian tubuh korban dan ikut membawa ke lapangan. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim, ini ada 5 item. Yang pertama, satu bilah golok berukuran 35 cm, dibungkus dengan sarang atau sarung golok berwarna krem. Terus yang kedua, satu bilah golok berukuran 55 cm yang dibungkus dengan bungkus golok berwarna coklat. Satu buah atau satu bilah golok berukuran 30 cm yang dibungkus sarang golok berwarna coklat juga. Dan yang lainnya ada barang-barang pakaian yang digunakan oleh korban. Modus operandi dari para pelaku ini melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam milik pelaku yang memang sudah dipersiapkan seperti yang disampaikan. Untuk motif dari kasus ini adalah para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama ini. Pelaku merasa geram ya, merasa emosi bahwa mendengar informasi korban akan mengancam membakar kampung tersebut dan membacok warga yang akan menghalang-halangi. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku, dari para pelaku ini, nomor pelaku ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kapolres. Ya. Terima kasih, Komandan. Untuk kronologis penangkapan, saya menjelaskan berawal dari informasi kejadian hari Rabu tanggal 26 April 2023. Kami datang ke TKP melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi pada pukul 16.00, di mana dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi kami melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa orang. Dari hasil penggeledahan dari rumah beberapa terduga tersangka, kami tidak menemukan orang tersebut, tapi kami mengamankan beberapa barang bukti berupa golok yang ada pada saat itu. Kami juga mengamankan beberapa orang. Dari hasil gelar perkara, kami menetapkan 2 orang yang merupakan provokator dalam kasus tersebut, yang dimana 2 orang ini merupakan RT dan RW dalam kampung tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Maret 2023, berkat bantuan dari kepala tokoh adat, agama, dan masyarakat, ke-4 orangnya menyerahkan diri ke pihak berwajib, sehingga total yang kita amankan sekitar 6 orang. Untuk pelaku DPO sendiri, tim masih melakukan pengejaran, dan kami juga setelah berkoordinasi dengan seluruh Kepolisian Republik Indonesia dan telah menerbitkan DPO. Baik rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan Sampai berjumpa kembali bersama kami reporter media Analis News, pelopor jurnalis warga Provinsi Banten. Sahabat Analis News yang saya banggakan, pelopor jurnalis warga melaporkan. Terima kasih.